Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Syukur alhamdulillah, kita kajian subuh sebagaimana biasanya. Dan ini adalah tanggal 14 Sya'ban, berarti nanti malam adalah malam nisfu Sya'ban. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, sebagaimana dituliskan beliau dalam kitab Al-Um, menyampaikan bahwasanya ada 5 malam di mana doa lebih dekat untuk diijabah oleh Allah Ta'ala. Yakni yang pertama malam Jumat. Makanya malam Jumat disepakati sebagai Sayyidul Ayyam, penghulu hari-hari. Walaupun secara umum kita mengatakan hari itu tidak ada bedanya, tapi kita tidak bisa mengingkari kalau Nabi sendiri menegaskan malam Jumat adalah hari yang istimewa. Yang kedua, malam pertama di bulan Rajab, doa dikabulkan. Yang ketiga, malam pertengahan bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban. Yang keempat, malam Idul Fitri. Yang kelima, malam Idul Adha. Jadi ini 5 malam di mana ibadah menjadi sangat istimewa dan doa diijabah oleh Allah Ta'ala. Apalagi nisfu Sya'ban itu laporan tahunan. Amal kita diangkat, catatannya, laporannya dilaporkan kepada Allah Ta'ala. Walaupun begini Pak, abaikan saja pendapat yang mengerecokin keutamaannya. Udah ngomong maudhu hadisnya, hadis palsu gitu. Sebenarnya mereka nggak konsisten, sengaja mengutip yang palsu. Yang sahih seakan-akan ditutupi oleh yang dhaif. Saya nggak habis pikir logikanya di mana. Salat itu banyak hadis dhaif, bahkan maudhu tentang salat. Apa salat kemudian jadi bid'ah? Kan tidak. Karena ada hadis sahih tentang salat banyak. Jadi jangan sampai orang sedikit ngomong hadis dhaif atau maudhu kemudian digeneralisasi. Menurut saya upaya yang tidak jujur untuk menyampaikannya. Imam Syafi'i bukan ulama sembarangan. Itu imam mujtahid. Mujtahidnya bukan mujtahid biasa, mujtahidin mutlak. Jadi kalau orang ngomong fikih tapi tidak percaya Imam Syafi'i, berarti sebetulnya dia tidak pernah belajar fikih. Kalau sudah rujukannya Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Hambali, sudah jelas itu mujtahid. Kalau saya sudah lihat di beberapa grup WhatsApp itu udah mulai orang menyebar Pak, hadis dhaif dan maudhu tentang nisfu Sya'ban. Ngapa enggak dia sampaikan saja hadis sahihnya? Belakangan hadis dhaif mah sahih saja dulu yang disampaikan. Karena itu amalan yang disunnahkan soalnya. Nanti kita hadis dhaif dan maudhu tentang wudu. Habis itu kita berhenti wudu itu maksudnya. Ini bahaya sekali. Media sosial itu memang terkadang kerentanannya sedemikian rupa. Yang berbahaya itu orang yang baru taubat Pak, baru hijrah lah istilahnya ya.
ngaji nggak pernah, baru hijrah, baru melek, atau pejabat baru pensiun gitu. Selama jabat gitu ya nggak pernah ngomong agama gitu. Begitu pensiun ngomong agama, maunya didengar. Nah bahaya itu. Kadang-kadang sedemikian rupa. Seakan-akan kalau dia ngomong agama udah pasti benar. Nah, ini jangan. Banyak hal-hal yang perlu kita pelajari, perlu kita dalami, karena agama ini sangat luas sekali. Apalagi untuk hadis sahih atau dhaif. Bukan kerjaan kita meneliti hadis sahih atau dhaif. Kerjaan kita ini tinggal ngikut saja. Ini hadis sahih, disahihkan oleh siapa? Ini hadis dhaif, yang mendoibkan siapa? Tugas kita sekedar tahu itu saja. Kalau menelitinya sama sekali tidak ada kapasitas bagi kita semua. Baik, tentang nisfu Sya'ban, berarti amalan itu nanti malam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban." Sesungguhnya Allah niscaya la yattali'u. Orang ulama menerjemahkannya Pak, kadang diterjemahkan niscaya Allah melihat, niscaya Allah datang. Kalau dikompromikan dengan hadis yang lain, fa innallaha ta'ala yanzilu fiha. Sesungguhnya Allah Ta'ala turun pada malam itu. Turun ini rahmatnya, karena saya tidak berani bicara zatnya. Jadi rahmat Allah turun pada malam itu, fayaghfiru li jami'i khalqihi. Allah mengampuni dosa-dosa makhluknya tanpa terkecuali. Makhluk semuanya, walaupun ada istisna di sini, illa limusyrikin au musahin, kecuali dosa orang musyrik dan dosa orang yang bermusuhan. Ini hadis sahih tercantum dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Nomor hadis 1390. Nah ini Pak, salah satu hadis yang oleh ulama tertentu dikatakan dhaif, dan oleh ulama yang lain dikatakan sahih. Ini bahkan Syekh Al-Albani dari kelompok yang suka ngomong bid'ah lah, beliau mengatakan hadis ini sahih bi isnadin hasanin sahihin, dengan isnad yang hasan sahih, dikumpulkan dalam kitab Sahih Ibnu Majah. Tadi dari Sunan menjadi Sahih Ibnu Majah, nomor hadis 1140. Dan memang begini Pak, jadi jangan terjebak dengan orang mengatakan hadisnya dhaif. Hadis itu yang disepakati sahih oleh semua ulama sangat sedikit sekali. Jadi sangat mungkin hadis itu sahih oleh ulama A, dhaif oleh ulama B. Sangat mungkin sekali. Banyak sekali. Dari semua hadis yang ada itu sedikit sekali yang oleh semua ulama hadis disepakati tentang kesahihannya. Jadi kalau mau ngambil kaidah begini, yuqaddimul muthbitu 'alan nafi. Dahulukan yang menetapkan daripada yang meniadakan. Jadi ada yang ngomong boleh, ada yang ngomong nggak boleh, ambil yang membolehkan. Walaupun orang Indonesia ini gampang geger Pak. 1000 ustadz ngomong sunnah, 1000 nih banyak kan. Satu ustadz ngomong bid'ah, biasanya tuh yang diperhatiin bukan yang ngomong sunnah, satu yang ngomong bid'ah itu. Ini yang jadi persoalan. Ada sih memang yang biang recok itu Pak. Kita mah capek ngajak orang sholat, dia kerjaannya nyalah-nyalahin orang sholat. Kan ada biang recok semacam itu. Dan memang saya lihat mereka itu seperti bertaruh. Mengapa mereka itu mendakwahkan Islam isinya
menyalahkan, korektif. Karena taruhan mereka begini, orang itu ikut mereka sekalian atau lepas sekalian. Itu target mereka. Mereka nggak puas kita ini sama-sama sholat ke masjid, nggak puas. Mereka nggak puas kita ini sama-sama sujud menyembah Allah. Yang mereka inginkan kita harus sepaham dengan mereka. Itulah mengapa apapun yang kita kerjakan dianggapnya salah. Karena tujuannya itu. Kalau enggak kita ini lepas sekalian, ikut mereka sekalian. Makanya berbahagialah kita ini ada di barisan ahlu sunnah wal jamaah. Berbeda nggak apa-apa. Yang penting jangan saling menyalahkan. Jadi kembali ke hadis tadi, di malam itu Allah ampuni dosa-dosa. Kira-kira banyak dosa nggak kita ini Bapak Ibu? Banyak betul. Begini, nikmat terbesar setelah iman dan Islam itu adalah nikmat diampuni dosa. Karena kalau kita tidak diampuni dosa, maka pasti diazab oleh Allah Ta'ala. Dosa-dosa yang tidak diampuni pasti diazab. Sedangkan kita nggak pengen diazab. Jangankan diazab Pak, masuk penjara aja kita nggak mau. Masuk penjaranya nggak mau. Karena statusnya sudah narapidana. Padahal di penjara itu dikasih makan, dicukupi. Sedangkan masuk neraka tidak dikasih apa-apa. Sehari di neraka sama dengan 1000 tahun dalam hitungan kita semua. Nah ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, hadis sahih dari Imran bin Husain radhiyallahu an. Beliau ditanya oleh Nabi, asumta min surori Sa'ban, kamu puasa enggak tengah bulan Sa'ban kemarin? Jawab Imran, la, tidak ya Rasul. Fa idza aftarta fasum yaumain. Kalau engkau tidak puasa di tengah bulan Sa'ban, maka gantilah sekarang puasa 2 hari. Nah ini ulama terjadi beda pendapat ya Pak. Kapan nisfu Sa'ban itu puasa? Sebagian besar ulama berpendapat nisfu Sa'ban itu puasa hari ini, tanggal 14 Sa'bannya, 14 nyongsong malam 15-nya, hari ini. Makanya Bapak Ibu yang belum makan minum sejak subuh tadi ini, ya puasa aja hari ini gitu. Kalau tahan ya. Kalau nggak tahan ya besok puasanya. Nggak bisa Ustadz, hajatan hari ini, ya udah hajatan, besok puasanya. Ulama menetapkan yang penting menghidupkan malamnya, itu yang nomor 1. Nanti malamnya. Puasa nisfu Sa'ban itu hari ini. Maka yang belum makan minum atau memang sudah niat dari awal lanjutkan. Yang belum makan minum bisa berniat. Karena puasa sunnah boleh niatnya belakangan. Tapi kalau puasa wajib, setiap malam kita semua harus berniat agar tidak kehilangan pahalanya. Dan sebagian ulama berpendapat puasanya itu besoknya, karena ngikut kalimatnya faqumu lailaha wasumu naharoha, salatlah pada malam harinya dan puasalah pada siang harinya. Di situ menunjukkan domirnya itu tentang malamnya, jadi bukan yang sebelumnya. Kalau terjadi perbedaan pendapat ulama, maka puasanya pas tanggal 15-nya. Yang tanggal 14 menguatkan puasanya ngambil puasa Jumat. Kan malam Jumat itu amal kita dilaporkan pekanan. Puasanya bukan hari Jumat, tapi puasanya hari Kamis. Mengapa kita puasa hari Kamis? Karena malam Jumat amal kita dilaporkan. Jadi kalau puasanya besok udah agak telat. Tapi kalau puasanya duluan di hari Kamis itu yang tepat. Jadi Nabi ditanya mengapa puasa pada hari Senin? Hari Senin itu kata Nabi hari kelahiranku. Makanya bapak-bapak puasa Senin itu memuasai hari kelahiran Nabi, Maulid itu. Makanya orang yang rajin puasa Senin tidak pantas masuk ke dalam neraka. Mudah-mudahan masuk surga semua. Allahumma amin. Ya dulu Pak paman Nabi jelas kafir.
Karena bersyukur di hari kelahiran Nabi, maka beliau diliburkan khusus hari Senin dari azab kuburnya. Cuman sekali bersyukurnya. Nah, kita puasa Senin. Belum lagi setiap bulan Rabiul Awal kita melakukan maulid. Maulid atau puasa hari Senin adalah bentuk dari maulid. Kegembiraan akan lahirnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kita, lahirnya hari apa? Boleh kita memuasakan hari kelahiran kita sendiri. Nah, puasa Kemis adalah puasa untuk malam Jumat. Karena malam Jumat amal kita dilaporkan kepada Allah. Kalau catatan akhir per pekan, kata Nabi, adalah puasa, maka dosa-dosamu selama satu pekan dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Sama ini catatan akhir kita puasa nisfu Sya'ban, maka mudah-mudahan dosa kita selama 1 tahun diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Imran ditanya, apakah engkau puasa pada nisfu Sya'ban kemarin? Jawabnya, la, tidak ya Rasul. Fa idza aftarta fasum yaumain. Nah, yang enggak sempat puasa pada nisfu Sya'ban, dia boleh menggantinya dengan puasa 2 hari setelah lewat dari situ. Kapan longgarnya? Hadis ini tercantum dalam kitab Sahih Al-Bukhari nomor 1847 dan Sahih Muslim 1979. Sahih muttafaqun alaih. Jadi amalan nisfu Sya'ban adalah amalan yang utama. Baik, satu lagi Pak, sebelum kita tanya jawab, lalu apa yang kita kerjakan di malam nisfu Sya'ban? Saya jawabnya basing. Tahu basing ya Pak? Ya, bukan main gaplek, bukan. Bebas selera kita apa. Kan ada yang demennya hatam Quran 30 juz. Cuman agak, kalau orang gak biasa hataman agak berat tuh. Maka dibuat sederhana tapi agak serius dikit. Membaca Yasin 3 kali. Silahkan, sanggupnya itu. Sholatnya apa? Kita maunya sholat tasbih, sholat tasbih. Mau tahajud saja, tahajud. Yang penting malam itu hidupkan malam. Enggak semalam suntuk enggak apa-apa. Wong li ghurubi syamsi hatta yatlu al fajr. Keutamaan malam itu mulai dari terbenam matahari maghrib sampai terbit fajar. Makanya memperhatikan orang Indonesia ini malas-malas Pak, membaca Yasinnya 3 kali. Habis maghrib biar enggak kebablasan tidur. Ya, kalau bisa Bapak Ibu jangan dulu nonton Kian Santang lah. Cepetin tidur gitu, bangun tahajud nanti malamnya. Yang pengajian ya pengajian, sama saja, semua amal soleh berlaku. Kalau saya menyukainya di malam nisfu Sya'ban itu mengerjakan sholat tasbih. Sholat tasbih itu kata Nabi, kalau engkau sanggup paman Nabi yang diajarin, Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Kalau engkau sanggup paman, fa fi kulli yaumin maratan fa'al. Setiap 1 hari sekali kerjakanlah salat tasbih itu. Kalau enggak sanggup paman, fa fi kulli jumu'atin marratan. Kalau enggak sanggup sejumat sekali. Seminggu sekali berarti Pak. Enggak sanggup juga fa fi kulli syahrin marratan. Sebulan sekali. Enggak sanggup juga fa fi kulli sanatin marratan, setahun sekali. Enggak sanggup juga fa fi umrika marratan, seumur hidupmu kerjakan sekali. Ya, malas-malasnya kita nanti malam lah Pak. Setahun sekali mengerjakan nisfu Sya'ban. Apa namanya? Salat tasbih. Salat tasbih itu kita niat tasbih, kalau malam itu 2 rakaat salam, lebih enak dia, biar nggak ngeblank kalau 2 rakaat salam. Tapi kalau siang kita kerjakan 4 rakaat langsung 1 salam tanpa tasahud awal. Cara mengerjakannya, usolli sunnatat tasbihi raka'ataini lillahi ta'ala. Kalau mau pakai bahasa Arab, sengaja aku sholat tasbih 2 rakaat. Sengaja aku sholat sunnah tasbih 2 rakaat karena Allah Ta'ala.
Allahu Akbar, takbir sambil berniat di hati azam, sholat tasbihnya. Kita ngambil 2 rakaat karena malam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, maksudnya 4 rakaat. Kemudian baca Al-Fatihah. Tidak mengapa nggak iftitah lagi. Baca Al-Fatihah, langsung membaca surah. Suratnya basing Pak, yang apal-apa. Yang pendek aja kalau nggak mau panjang-panjang. Habis membaca surat, membaca tasbih 15 kali. Khamsata asyar. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. 15 kali. Setelah itu ruku'. Ketika ruku' membaca tasbih 10 kali. Enggak usah baca subhana rabbil azimi wa bihamdih lagi. Langsung baca tasbihnya. Karena subhana rabbil azim tasbih juga. Nanti jadi 13 dia tasbihnya. Kalau kita sudah baca subhana rabbil azim, baca lagi subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi 13 hitungannya. Kelebihan dia. Ruku' 10 kali. I'tidal sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Baca lagi tasbih 10 kali. Allahu akbar ruku'. Baca sujud maksud saya, baca 10 kali. Subhana rabbil a'la wa bihamdihnya enggak usah dibaca. Allahu akbar duduk di antara 2 sujud, baca tasbih 10 kali. Tidak mengapa lagi enggak baca rabbighfirli warhamni. Baca tasbih 10 kali. Sujud lagi yang kedua, baca lagi tasbih 10 kali. Nah, mau berdiri ke rakaat yang kedua, jangan langsung berdiri, tapi duduk istirahat namanya. Baca lagi tasbih 10 kali. Jadi 1 rakaat itu jumlahnya 75 kali tasbih. 2 rakaat 150, 4 rakaat 300 tasbih. Berdiri membaca Fatihah lagi, membaca surat lagi. Fatihah wajib Pak, jangan langsung tasbih berdiri, nggak sah sholatnya nanti. Habis surat membaca lagi tasbih 15 kali. Pokoknya kalau habis surat itu 15 kali. Ruku' 10 kali, sama mengerjakannya. Ruku', i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud lagi, lalu duduk tasyahud akhir karena ngambil yang 2 rakaat. Membaca tahiyat, tasyahud, lalu salawat sampai fil alamina innaka hamidum majid. Itu wajib dibaca. Kalau nggak dibaca nggak sah salatnya. Lalu sebelum salam membaca tasbih 10 kali. Pas 150. Ngulang lagi 2 rakaat berikutnya, kerjakan yang sama 300 tasbih. Kalau engkau kerjakan paman, kata Nabi, maka 10 perkara dosa diampuni. 1, awalu, dosa yang awal. Wa akhirah, dan dosa yang akhir. Dosa yang awal, dosa yang akhir. Hadithahu, dosa yang baru-baru. Wa qadimahu, dan dosa yang dulu-dulu. Ya sama aja kan. Kemudian khata'ahu wa amdahu, dosa yang tidak disengaja dan dosa yang disengaja. Sirrahu nomor 7, dosa yang sembunyi-sembunyi. Wa alaniyatahu, dan dosa yang terang-terangan nomor 8. Saghirahu yang ke-9, dosa yang kecil-kecil. Wa kabirahu, dan dosa yang besar-besar. 10 perkara dosa akan dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Baik, demikian kita buka sesi tanya jawab. Saya persilakan. Pertanyaannya bebas Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bisakah puasa nisfu Sa'ban digabung niatnya dengan puasa Senin besok? Jawabannya iya. Sesama puasa sunnah niatnya boleh digabung. Jadi kita puasa sunnah itu beberapa puasa sunnah.
puasa Senin Kemis, digabung puasa nisfu Sa'ban, digabung niat puasa ayyamul bid, puasa hari putih. Kan gabung itu 3 puasa. Puasa putih itu kan tanggal 13, 14, 15 Sa'ban. Jadi beberapa puasa sunnah digabung dalam satu niat boleh. Jadi tidak jadi masalah. Bapak-bapak yang mau puasanya besok juga boleh. Yang penting kalau malamnya ya nanti malam. Karena malamnya itu yang mesti dihidupkan. Karena Allah turun pada malam nisfu Sa'ban. Rahmatnya turun pada malam nisfu Sa'ban. Yang kedua, bolehkah salat tasbih itu dikerjakan secara berjamaah? Jawabannya boleh. Apalagi tujuannya untuk pembelajaran. Kalau sholatnya sendirian males. Tapi kalau sholatnya berjamaah enggak males misalnya, silakan berjamaah, enggak apa-apa. Jadi sholat sunnah itu begini Bapak Ibu. Ada sholat sunnah yang dia itu wajib berjamaah. Kalau enggak jamaah enggak sah sholatnya. Apa itu sholat Idul Fitri, Idul Adha? Jangan sampai bapak-bapak mentang-mentang ngambek sama takmir masjid pas Idul Fitri sholatnya di rumah misalnya. Enggak sah, dia harus berjamaah Idul Fitri. Kemudian yang kedua, ada sholat sunnah yang sebaiknya berjamaah. Ibarat kata 90% mesti jamaah nih. Walaupun boleh sendirian, enggak jamaah. Contohnya apa? Salat kusuf wal khusuf, gerhana matahari, gerhana bulan. Sebaiknya berjamaah salat gerhana itu, tapi boleh sendirian kalau nggak punya teman untuk berjamaah. Itu maksudnya. Salat tarawih. Salat tarawih itu sebaiknya berjamaah. Jangan sendirian. Bukan jangan ya. Sebaiknya jangan sendirian gitu. Kalau jangan saja nanti takut dilarang seolah-olah. Nanti Ramadan tarawih ya Pak Haji ya. Jangan nggak tarawih lagi ya. Pokoknya gini Pak, sebetulnya virus itu. Virus itu kalau kayak zaman dahulu dihadapi. Jadi stay at home itu cuman puncaknya saja. Pas kayak kita kemarin 3 bulan ya. Karena mengapa? Kalau kita lari dari virus, begitu virus itu datang lagi di tahun depan, kita ambruk lagi. Tapi kalau dihadapi, dijalani, maka begitu dia datang lagi, kita sudah kebal nantinya. Begitu. Cuman seleksi alam. Yang mati ya mati, yang hidup ya hidup. Makanya virus kalau zaman dahulu 1/3 penduduk bumi mati. Enak juga lah kalau corona itu bisa menghabisi 1/3 penduduk bumi ya. Ya hitung-hitung ngurangin manusia lah Pak. Udah kebanyakan manusia soalnya. Maunya sih jangan di kita tadi. Di Amerika gitu kan. Habisin 1/3-nya. Virus itu 1/3. Flu Spanyol itu kan sampai 100 juta orang meninggal dunia. Kan 1/3 zaman itu kan. Kalau zaman sekarang 1/3 mah dikit. Jadi virus itu bukan dihindari sebetulnya. Karena kuncinya itu adalah imunitas tubuh kita. Dulu katanya flu yang kita biasa derita ini, flu yang biasa kita derita ini, waktu pertama kena banyak orang mati. Karena dihadapi. Sekarang orang kena flu, antibodinya, imunnya melawan sendiri. Makanya berharaplah pemerintah enggak melarang tarawih lagi. Kita ini enggak mau dicap ngelawan pemerintah soalnya Pak. Itu yang jadi persoalan kan. Enggak mau dicap ngebandel. Cuman kalau enggak ibadah gimana? Jadi hadapi saja. Ini setahun ini kan anak-anak kita goblok semua gara-gara sekolah daring itu. Penuh rumah sakit jiwa itu kecanduan gawai Pak. Kecanduan handphone itu. Karena yang sekolah emaknya bukan anaknya juga kok. Jadi tarawih kita lakukan sebaiknya berjamaah. Karena tarawih berjamaah nilainya sama seperti sholat semalam suntuk. Nah yang ketiga, ada sholat sunnah yang sebaiknya dikerjakan sendirian. 90% lebih utama sendiri.
tapi boleh berjamaah kalau ada tujuan. Contohnya apa? Sholat duha. Duha itu sebaiknya sendirian, tapi boleh berjamaah. Kalau buat ngajarin anak istri, membiasakan jamaah, atau santri atau murid misalnya. Sholat tahajud sebaiknya sendirian, tapi boleh berjamaah. Nah, termasuk sholat tasbih. Sholat tasbih itu sebaiknya sendirian, tapi boleh berjamaah. Nah, ada kategori yang keempat, Pak. Sholat sunnah yang tidak boleh berjamaah. Kalau berjamaah malah nggak sah sholatnya. Apa itu? Sholat sunnah rawatib. Qobliyah subuh berjamaah pakai qomat lagi ya Pak ya. Enggak boleh, malah nggak sah sholatnya. Sholat rawatib itu tidak boleh berjamaah, itu malah nggak sah sholatnya. Jadi begitu penjelasannya. Baik, silakan masih ada. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, ini sudah masuk bentuk salah satu sanad keilmuan. Karena kita jelas Pak talaki, kita ketemu langsung, kita hadir di sini. Semua yang hadir di sini dan kita hadirkan dan kita minta untuk menyampaikan, maka dia bisa menjadi sanad keilmuan kita. Dan ngaji ke ustadz itu tidak harus satu ustadz. Jadi yang namanya guru itu banyak boleh. Dulu orang jadi ulama karena dia punya 300 guru dan pakar di bidangnya, itu minimal. Nah, orang sekarang gurunya saja cuma satu, tapi merasa pakar. Itu pun guru TPA-nya dulu umpama ya. Begitu dia udah pinter, guru TPA-nya disalah-salahin sama dia. Jadi itu nggak beradab itu Pak. Kan ada orang waktu ngaji sama gurunya nih. Karena dia mondok, merantau nih mondok. Begitu pulang gurunya yang disalah-salahkan, itu kualat, percayalah sama saya. Itu bakal kualat. Karena dia dulu walaupun sudah pinter-pinter di pondok, dia dulu tahu alif bengkok bahasa kasarnya dari gurunya. Nah, harus ada adab. Karena guru ngaji itu adalah salah satu sanad dari keilmuan kita. Walaupun dia nggak sepintar muridnya di belakang hari, tapi tetap dia harus dimuliakan, harus dihormati. Tapi kalau dari internet itu bukan sanad. Termasuk dari buku itu bukan sanad, Pak. Jadi bukan sanad keilmuan. Mengapa di dalam Islam sangat dijaga sanad keilmuan? Karena memang perkara agama ini beda dengan perkara dunia. Perkara dunia itu bapak-bapak silahkan meneliti sendiri, ketemu sendiri. Dunia ini makin hari makin canggih. Urusan dunia ini makin kesini makin bagus. Tapi kalau urusan diniyah, urusan agama, makin lampau makin bagus. Makin akhir makin jelek. Makanya sanad itu penting. Karena agama itu benar atau tidaknya nyambung dia sampai kepada Rasulullah. Harus begitu. Bayangkan kalau tanpa sanad, orang berfatwa sendiri hanya dari baca buku, itu bahaya sekali. Orang secara liar punya pikiran sendiri. Makanya dalam perkara agama wajib bersanad. Apalagi Nabi sudah menyampaikan di awal zaman, katsirun fuqaha'uhu wa qalilun khutaba'uhu. Terlalu banyak ahli agamanya di zaman Nabi, sahabat dan tabi'in, terlalu banyak ahli agamanya, ulamanya, sedikit tukang ceramahnya. Wa sayati zamanun ala ummati, dan akan datang suatu zaman di tengah-tengah umatku, qalilun fuqaha'uhu, sedikit sekali ulamanya, wa katsirun khutaba'uhu, dan terlalu banyak tukang ceramah. Makanya mau nggak mau para penceramah harus bersanad.
Karena tadi agar dia tidak memfatwakan sesuatu sendiri. Jadi sekarang ini Pak, yang banyak tukang ceramah, bukan ulama. Makanya para penceramah termasuk saya harus mawas diri. Enggak bisa gumedek. Gumedek itu ya, besar diri, ngaku ulama, minta dihormati, enggak boleh. Iya, yang namanya murid ada takzim kepada gurunya, tapi jangan berlebihan. Kadang-kadang berlebihan Pak, akhirnya emosinya lebih gede daripada ilmunya. Itu jangan sampai sedemikian rupa. Apalagi di akhir zaman ini begini, la ya'rifunal ulama'a illa bisaubin hasan. Orang tidak mengenal ulama kecuali karena bajunya yang bagus saja. Makanya akhir zaman ini yang namanya penampilan didulukan. Makanya penceramah harus matching. Peci biru, baju biru. Ini ngomongin diri sendiri Pak. Padahal sebetulnya ulama itu kata Nabi bukan karena bajunya, bukan karena pecinya, tapi ulama itu karena ilmunya. Coba panjenengan dengan lihat ulama beneran Pak. Saya nyebutnya ulama beneran ya, Gus Baha gitu. Kan penampilannya biasa saja, cuma pakai kemeja biasa, pakai sarung, kalang gulung-gulung sarungnya itu. Bukan sarung yang harga jutaan. Kan sarung itu berjuta-juta sih Pak harganya ya, sarung merek apa itu? Sarung yang biasa, mungkin dapat bagian pas kendurenan itu nah. Subhanallah, sarung bagian kendurenan ya. Bajunya biasa saja, tapi ilmunya diakui sejagat Indonesia Raya tercinta ini. Enggak punya gelar sarjana, enggak master, enggak doktor, enggak profesor. Nah, itu yang disebut dengan ulama ya. Tak penting baginya penampilan. Walaupun di zaman sekarang ini yang namanya penceramah belum tentu ulama. Yang namanya ulama belum tentu pinter ceramah. Tapi ada penceramah yang juga ulama, juga ada ulama yang pinter ceramah. Nah, gitu saja saya sederhanakan. Tapi jelas kalau kita belajar dan kita hadir, maka itu menjadi bagian daripada sanad keilmuan kita. Tinggal belajarnya sama ustadz-ustadz yang juga bersanad. Jadi begitu. Silakan, masih ada? Ya, silakan. Hampir semua masjid se-Indonesia mungkin ya Pak, maka ketika diukur ulang belakangan itu kiblatnya tidak persis. Setelah diukur ulang tidak persis karena hampir semua masjid Pak, padahal semua masjid juga dulu diukur waktu sebelum membangunnya. Apa alat yang dulu itu enggak akurat? Kan begitu kan? Hampir semua masjid saya temukan begitu diukur ulang, terutama semua masjid tua. Begitu diukur ulang enggak ngepas kiblatnya. Ini kemungkinan besar walaupun belum ada penelitian karena saya bukan pakarnya. Inilah gunanya anak itu pondokin ya Pak. Habis pondokin kuliahnya nggak harus ke UIN. Habis pondokin suruh kuliahnya ke geologi misalnya, apa tuh? Yang mempelajari arah kiblat apa sih gitu. Arah sebagainya, arah mata angin sebagainya itu kuliah umum. Makanya banyak Pak sekarang dokter-dokter itu alumni Lirboyo misalnya, ahli kitab kuning gitu. Itu banyak sekarang. Jadi kuliah mondok tapi begitu kuliah dia ngambil umum. Itu bagusnya begitu. Didorong anak-anak kita agar mempelajari ilmu seperti ini. Ada kemungkinan, saya cuma nyebutnya kemungkinan, bukan dulu salah ngukur masjid itu, bukan. Tetapi gejala alam, pergeseran lempeng bumi, yakin betul saya.
Kok semua masjid? Saya sempat nanya, ini dulu diukur nggak masjidnya? Ya diukur, Ustaz. Ini saksinya orang-orang tua yang masih hidup. Tapi mengapa bergeser lagi? Oh, ini berarti sesuatu yang sifatnya alamiah. Kita bongkar sekarang, Pak. Kita miringin lagi. Nanti 30 tahun, 20 tahun bergeser lagi, bongkar lagi begitu maksudnya gitu ya. Masjidnya bongkar lagi, bongkar pasang begitu. Ini saya yakin betul, Pak, karena nggak satu masjid. Dan nggak mungkin lah orang bikin masjid itu ngira-ngira kiblatnya kan. Kira-kira ke sono, nggak bisa lah. Itu pasti diukur, Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, terkait dengan ini apa pandangannya? Begini. Bagi orang yang sholat di dalam Masjidil Haram dan dia melihat Ka'bah, maka sholatnya wajib ila ainil Ka'bah. Wajib sholatnya menghadap batu kotak Ka'bah itu. Ila ainil Ka'bah. Ain artinya wujud fisik kelihatan Ka'bah itu. Bagi yang sholatnya melihat Ka'bah. Nah, bagi yang sholatnya di luar Masjidil Haram, sholatnya nggak wajib jatuh tembak ke Ka'bah, nggak wajib. Tapi yang wajib ila ainil haram. Yang wajib itu menghadap ke Masjidil Haram. Makanya ada niat begini. Usolli fardhol maghribi 3 raka'atin mustaqbilal Ka'bah. Itu kalau orang di dalam Masjidil Haram bukan mustaqbil kiblat. Tapi kalimatnya mustaqbilal Ka'bah. Karena ngadapnya harus ke Ka'bah. Karena kiblat itu bukan fisiknya Ka'bah. Kiblat bagi orang yang ada di dalam masjid ya Ka'bahnya. Tapi kiblat bagi orang yang di luar Masjidil Haram adalah masjidnya. Ila ainil haram, harus pas ke Masjidil Haram. Itu kategori kedua. Ada kategori yang ketiga. Orang yang tidak lihat Ka'bah dan orang yang tidak lihat Masjidil Haram. Yang tempatnya jauh dari Masjidil Haram, fawalli wajhaka satrul Masjidil Haram. Palingkanlah wajahmu satrul Masjidil Haram. Kalimatnya bukan palingkan wajahmu ke Masjidil Haram, bukan, Pak. Kalau kalimatnya fawalli wajhaka ilal Masjidil Haram, itu artinya palingkan wajahmu, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Itu ngukurnya dari kota Sepang ini harus lurus banget kena Masjidil Haram. Kalau kalimatnya itu ilal Masjidil Haram. Karena satar itu apa? Satar itu bentangan separuh 90 derajat. Jadi selama dalam bentangan 90 derajat ngarah ke Masjidil Haram, toleransinya tinggi sekali itu. Maka sah sholatnya. Maka ulama menetapkan sholat yang tidak sah itu adalah sholat yang membelakangi kiblat. Bukan begini kalimatnya, nggak sah sholat kalau dikit aja ngegeser dari kiblat. Tidak ada fatwa pun satu begitu. Kalau pakai dikit aja gitu ya, nggak ada. Yang kalimatnya yang membuat sholat tidak sah itu membelakangi kiblat. Nah makanya begini, saya ambil praktek. Kalau kita sholatnya ngadap ke arah utara, itu bisa membelakangi kiblat. Sedikit bergeser bahu kita, maka kita kiblat. Apalagi kalau kita sholat begini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membelakangi kiblat, nggak sah sholat kita. Ini katakanlah ke utara bener ini ya Pak ya, umpama ya. Atau kita ke selatan ngadepnya. Atau begini malah ke timur ya, enggak sah bener malahan. Tapi kalau masih begini, saya juga terkait dengan shop di masjid ya, di beberapa masjid, saya melihat semua masjid di Bandar Lampung masih dalam toleransi satrol Masjidil Haram dan sah hukumnya sholat. Walaupun terjadi yang sedemikian rupa, sah ya. Tinggal jamaahnya khilafiyah nggak apa-apa lah. Ada jamaah yang pengen pasti betul ngukur ke arah kiblatnya, silahkan Pak. Sudah diukuri misalnya, dia ingin begitu silahkan. Cuman ada temennya misalnya yang enggak, dia ngikutin saja lurusan begini juga nggak salah. Karena begini, kita lihat 10-20 tahun yang akan datang bisa berubah lagi.
Karena jangan dikira bumi ini seperti bola bulat gitu saja, Pak. Bumi ini lempeng yang terus bergerak aktif dianya. Ada lempeng-lempeng bumi. Ya, kalau kita belajar ilmu geologi kan begitu kan? Banyak anak kita sekolah tanya, benar nggak nak? Gitu. Kalau bumi ini berlempeng-lempeng, bergerak terus bergeser gitu. Makanya ada gempa bumi dan lain sebagainya itu, Pak ya. Itu pergeseran sedemikian rupa. Nah, kemungkinan besar ada proses yang sangat alamiah yang membuat ada pergeseran posisi kiblat banyak masjid di kota Bandar Lampung, bahkan di tempat-tempat yang ada se-Indonesia ini. Kalau saya tidak mau terlalu dalam juga Bapak Ibu, karena ulama-ulama di NU saja berbeda pendapat. Tapi dalam konteks ini saya ngambil Kiai Haji Mustafa Bisri. Kata Kiai Haji Mustafa Bisri, tidak perlu ngotak-ngatiknya. Kalau arah masjid di otak-atik, kata dia, nanti kuburan juga dibongkar semua. Sarah kiblatnya soalnya umpama. Repot juga, ya juga pikir saya. Kalau begitu kuburan juga kita gali, kita arahin kiblat gitu. Siapa yang mau modalinnya Bapak Ibu? Ngegaliin kuburan itu, sebanyak itu kuburan. Jadi begitu. Kalau saya ngambil ke Kiai Haji Mustafa Bisri. Tapi ingat, ulama memang berbeda dalam konteks ini. Tapi yang jelas, selama masih dalam syatar itu separuh, bentangan 90 derajat mengarah ke Masjidil Haram, maka sah salatnya. Karena kalimatnya bukan fawalli wajhaka ilal Masjidil Haram, tapi fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Jadi begitu penjelasannya. Baik, sudah masuk waktu syuruk. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Bapak Ibu, ambil hikmahnya, ambil baiknya, hindari khilafiyah berlebihan di dalam masjid. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.